Yang pertama, prinsip hidup minimalis itu singkirkan segala yang mempersulit hidup, yang nambah-nambah kerjaan, yang ngeribeti saja, ngerepoti saja padahal tidak penting. Ya singkirkan saja. Kadang-kadang ada yang ada ndak di sini yang suka misalnya dengan ikan misalnya, terus beli akuarium. Awal-awalnya seneng, tapi lama-lama males ngurusi. Akhirnya ikannya mati, ya akuariumnya buang. Terus kapan-kapan kok seneng lagi, terus beli akuarium lagi, beli ikan lagi, tapi terus yang buang lagi. Ini namanya kamu ngeribeti dirimu sendiri, merepotkan dirimu sendiri. Kalau kamu merasa Pak saya itu ndak open, ndak telaten ngurus yang gitu-gitu, yo jangan menyiksa ikanmu dengan kamu ndak telaten. Jadi asik loh Pak kalau punya ikan atau kalau punya burung dan lain sebagainya. Loh kamu ndak open, ndak telaten, akhirnya bikin repot, bikin ribet, binatangnya yang tersiksa. Nah singkirkan saja, kasih ke orang atau siapa yang memang telaten dengan itu. Jadi jangan membeli, jangan memasukkan dalam rumahmu segala yang mempersulit hidupmu. Yang kedua, ini seperti tadi ya, cintai kekosongan. Jadi suka dengan kelegaan, kelonggaran. Kenapa sih kamu kalau masuk masjid itu rasanya lega, longgar, nyaman? Karena luas, kosong, tidak ada apa-apa. Tapi begitu kamu pulang masuk ke rumahmu, sumpek lagi, barangmu penuh, tidak karu-karuan. Ada baju yang nyentel di sana, ada baju yang di atas kasur, ada baju yang di kamar mandi, ada baju saja bisa ada di seluruh penjuru kamar. Belum buku, nanti ada buku yang di rak, ada buku yang di atasnya ada gelasnya, ada buku yang jadi ganjelnya apa, buku saja ada di mana-mana. Ya pantas kamu masuk kamar terus rasanya kok sumpek ya Pak saya kalau masuk kamar. Salahmu sendiri. Kamarmu terlalu banyak barang yang tidak penting. Mbok sudah mas yang itu dikasih temanmu atau disumbangkan kalau bakti sosial. Oh jangan Pak, ini ada sejarahnya Pak. Kamu kan sering begitu. Pak Dune kamu pelit. Oke ya, wong kadang-kadang sampah saja diambil pemulung kamu marah-marah. Wow ini jangan diambil ini padahal ya kamu sudah tidak pakai lagi. Bahkan kalau ada pemulung yang mau beli kan kamu nawarnya juga pakai harga tinggi. Padahal itu barang yang kamu buang, itu kan kamu tawar mati-matian. Padahal mereka yang pemulung yang membutuhkan. Nah itu kita sering begitu. Jadi yuk latihan mencintai kekosongan. Selama ini kita selalu mengidentifikasi diri dengan kepemilikan. Aku merasa sesuatu kalau memiliki sesuatu. Sekarang boleh dibalik. Aku bahagia justru ketika tidak banyak beban, tidak banyak kepemilikan, tidak banyak keterikatan. Oke lanjut. Ada lagi prinsip ketiga, konsep damsari. Jadi ini istilah dari Jepang ya. Penolakan, penghapusan, dan pemisahan. Penolakan itu tadi, kalau tidak penting jangan masuk. Penghapusan itu kalau sudah tidak berguna jangan eman-eman untuk dibuang. Pemisahan itu klasifikasilah barang-barangmu sehingga jelas ini barang apa, gunanya apa, untuk apa. Oh ini barang jarang dipakai, ini yang sering dipakai. Yang jarang dipakai taruh paling bawah, yang sering dipakai mungkin yang lebih atas. Ini namanya pemisahan. Barang-barangmu aturlah dengan kategori sesuai yang kamu inginkan. Nah ini nanti lebih mudah mendeteksi nilai gunanya tadi. Ini untuk apa, itu untuk apa. Ini sering dipakai atau tidak. Ini gunanya harian atau bulanan. Karena ada barang-barang kita itu yang jarang dipakai tapi ya memang penting kita harus punya.
Misalnya alat pertukangan tertentu seperti obeng, palu itu kan jarang dipakai tapi ya sewaktu-waktu kita butuh. Nah, itu mungkin ditaruh di bawah atau di mana. Sementara yang sering dipakai ditaruh di atas. Baju misalnya, oh ini baju yang harian, ini baju mingguan, ini baju bulanan misalnya. Kalau daleman tiap hari dipakai mungkin tempat khusus yang bisa diakses tiap hari. Kalau jas mungkin karena dipakainya pas momen penting, pas wisuda atau kawin saja ya mungkin ditaruh agak ke dalam dan lain sebagainya. Itu namanya pemisahan. Lebih mudah, tadi kan kita punya prinsip berdasarkan guna. Guna itu lebih mudah diakses kalau kita sudah terklaster. Itu namanya pemisahan. Penolakan, penghapusan, dan pemisahan. Terus prinsip keempat, konsumsilah hanya apa yang engkau butuhkan. Nanti ada dikotomi antara kebutuhan dan keinginan. Ada beda. Pak, saya ingin beli HP yang terbaru, itu keinginan. Beda dengan Pak, saya butuh HP yang terbaru. Kalau memang butuh, belilah. Kalau memang hanya ingin, coba dievaluasi lagi. Apa benar kamu membutuhkan itu? Terus yang kelima, seperti tadi ya, kepemilikan bukan segalanya. Jadi, yang jadi kuncinya adalah kemanfaatan. Yang terakhir, waktu tidak bisa diulang. Ini prinsip ya. Maksudnya apa? Kerepotan kita, stres kita, terbuangnya waktu, tenaga, biaya kita untuk ngopeni barang kecil-kecil yang tidak penting tadi, ya tidak bisa diulang, sudah lewat. Kita menghabiskan hidup secara tidak efektif, tidak bahagia. Karena keinginan kita yang tidak terkendali. Apa saja mau dibeli, mumpung murah Pak, mumpung diskon Pak, mumpung beli satu dapat satu Pak, mumpung kan kita selalu begitu. Akhirnya ya jadinya kita tidak efisien dalam hidup, waktu kita terbuang. Oke, lanjut. Nah, sekarang manfaatnya, ini belum masuk ke filosofinya ya, masih praktis-praktis. Manfaat hidup minimalis yang pertama, hemat waktu, tenaga, biaya. Ini jelas ya. Semakin sedikit yang kita miliki kan semakin sedikit alokasi waktu, alokasi tenaga, alokasi biaya untuk barang yang kita miliki. Yang kedua, mengurangi stres. Ini tidak perlu dijelaskan. Tadi banyak ilustrasi bagaimana punya banyak hal ya resikonya banyak. Potensi stresnya lebih tinggi. Kemudian memberi ruang dan waktu untuk hal yang lebih penting. Kayak tadi misalnya kalian yang males ngurusi akuarium tapi punya akuarium, akhirnya kan waktu, tenaga, fokus ke situ. Akhirnya kepikiran. Jangan dikira cuma mikir menunda-nunda itu tidak stres, stres juga. Saya pingin sekali nyabuti rumput di depan kos-kosan, kok ya sudah kotor, tapi kapan ya? Tapi terus tidak gerak-gerak. Besok gitu lagi nongkrong depan kos-kosan, pingin sekali nyabuti rumput itu, tapi kapan ya? Jadi kamu kepikiran stres tapi ya tidak jalan. Kamu mungkin sering begitu. Jadi waktumu terbuang sia-sia. Yuk, efektifkan waktu. Jangan buang-buang waktu, tenaga, biaya untuk hal yang tidak penting. Kemudian kesempatan berbagi. Tadi kan ada bersih-bersih, buang-buang. Ya, yang masih bagus kan bisa kita pakai untuk berbagi. Masih bagus ya Pak, kalau bahasanya agama justru yang masih bagus itu yang pahalanya besar. Lan tanalul birra hatta tunfiku ma tuhibbun. Jadi belum engkau memperoleh kebaikan sampai engkau memberikan yang engkau cintai.
Barang ya, bukan orang. Jadi kalau kamu punya barang masih bagus, masih baik, tidak apa-apa sodakohkan. Kita kan sodakoh itu kadang-kadang memberi itu nyari yang sudah jelek. Bahkan panitia bakti sosial itu sering pakai kalimat yang baju bekas yang layak pakai. Biasanya kalimatnya gitu. Sebenarnya tidak masalah menerima sumbangan dalam bentuk baju baru misalnya. Kan tidak apa-apa. Sopo ngerti ada memang orang ingin menyumbangkan bajunya yang baru-baru. Ya ditulis saja baju baru atau bekas yang masih bagus. Karena layak pakai itu ya kadang standarnya beda-beda. Nanti bagi orang tertentu ini masih layak kok, padahal sudah sangat tidak layak itu. Disebutnya layak, mentang-mentang kamu ingin buang sampah, kamu berikan ke orang padahal sudah sangat tidak layak. Oh, itu sudah robek-robek. Robek kan bisa dijahit. Warnanya pudar, tidak masalah, bisa buat sehari-hari. Sepatunya kamu ingin buang barang. Nah, yuk ada kesempatan berbagi. Terus jangan lupa ramah lingkungan. Barang yang tidak ada gunanya dalam jumlah besar itu kan nama lainnya sampah. Jadi sadar atau tidak sadar kita itu banyak menyumbang sampah. Ada yang sampah yang sudah kita taruh di tempat sampah, ada sampah yang masih kita simpan di lemari kita, di laci kita. Kita sebenarnya ya kontributor sampah yang luar biasa. Maka ayo latihan minimalis. Nah, manfaat yang lain meningkatkan produktivitas tentu saja. Kemudian meningkatkan kebahagiaan hidup karena rasa khawatirnya kecil. Ya kayak tadi lo kamu punya barang baru, barang bagus, itu kan khawatirnya lebih besar. Barang kesayangan khawatirnya lebih besar. Tapi kalau kamu simpel-simpel saja, hidupmu santai saja, barang-barangmu juga biasa-biasa saja, secukupnya, khawatirnya juga lebih kecil. Oke, lanjut. Nah, ini ada teori dari Francine J. Teman-teman mungkin pernah atau sudah baca bukunya yang judulnya Seni Hidup Minimalis. Nah, dia punya rumus namanya streamline. Streamline itu ya singkatan dari huruf pertama. Jadi huruf pertamanya itu kan S, T, R, I, A, M, dan seterusnya. Itu kalau dibaca streamline. Ini singkatan cara kita mempraktekkan hidup minimalis. Yang pertama apa? Prinsip pertama start over. Yuk dimulai lagi sekarang hidup kita. Ambisi-ambisi yang kemarin, keinginan-keinginan yang kemarin dan lain sebagainya itu yuk diuji lagi. Mana penting, mana tidak penting, diuji lagi. Itu namanya start over. Yang kedua, trace, treasure and transfer. Trace itu buang, treasure itu simpan, transfer itu bagi. Nih, sudah mulai tua. Penyakitnya batuk. Lanjut. Kemudian reason for each item. Punya reasoning, punya alasan untuk apapun yang kita miliki. Alasannya ya manfaat atau guna tadi. Kemudian everything in its place. Segala sesuatu letakkan di tempatnya. Ini biasanya yang cowok-cowok ini.
sering bermasalah dengan segala sesuatu di tempatnya. Padahal lebih nyaman kalau segala sesuatu di tempatnya. Kalian selain tahu kalau pas butuh atau perlu, juga nyortir mana penting tidak penting itu lebih mudah. Waduh, pulpen di mana pulpen? Itu kan sering begitu. Kenapa begitu? Karena setelah dipakai tidak dikembalikan ke tempatnya. Waduh, kertas catatan tadi keselip di mana ya? Nah, itu karena setelah nyatet terus kertasnya tidak ditaruh di tempatnya. Bikin repot, habis energi, habis waktu, habis biaya. Kadang-kadang bisa 1 bulan beli sekian banyak pulpen, hilang terus. Tapi begitu bersih-bersih kamar ketemu semua. Wah, ternyata yang ini di bawah kasur, yang itu di bawah lemari, yang ini. Wah, itu ketemu semua. Karena kemarin ndak hati-hati, ndak everything in its place. Habis dipakai disingkirkan. Kemudian yang kelima, pastikan all surface clear. Semua permukaan pastikan bersih. Permukaan datar apa saja, meja kah, dipan kah, kursi kah, ini ada permukaannya itu. Pastikan bersih. Segala yang terlihat, berarti kan itu permukaan, harus bersih. Lantai kah, pastikan bersih. Kemudian modules. Modules itu artinya ruang. Pastikan kalau kalian beli sesuatu atau punya sesuatu tersedia ruangnya. Jangan sampai kalian beli sesuatu terus, waduh ini ditaruh di mana ya? Sudah terlanjur beli. Ternyata tidak cocok dengan kamarmu. Wah, saya kok beli lemari besar sekali ini. Kamarku cukup 2x3. Lemarinya 1x2. Wah, tinggal 1 meter. Itu kamu tidak cerdas namanya. Harus ngerti tata ruang. Jadi kalau kamu punya sesuatu, pastikan ada tempatnya. Kemudian limit, ngerti batasnya. Jangan mentang-mentang seneng, mentang-mentang enak, terus kamu koleksi sebanyak mungkin misalnya. Itu masalah nanti. Saya seneng ya Pak, wah saya pengen koleksi banyak hal. Loh, cocok enggak dengan dirimu? Ada gunanya enggak? Ruangnya cukup enggak? Mampu enggak kamu ngopeni ngurusi? Nah, itu kalian harus paham kapasitasmu. Terus, if one comes, one goes out. Harus tega kalau ada yang baru, yang lama dikeluarkan. Kayak waktu kita beli baju misalnya, ada yang baru, yang lama dikeluarkan. Misalnya kalian punya pingin ideal baju menurutmu berapa? 5 misalnya. Ya pertahankan 5. Kok beli baju yang ke-6, salah satu yang 5 tadi share ke yang lain, bagi ke yang lain. Nah, itu maksudnya one comes, one goes out. Zaman saya di pondok itu pernah baju yang saya punya itu hanya seragam sekolah dan 3 baju. 3 baju itu 1 dipakai, 1 di lemari, 1 dicuci. Oke, kalau sudah tua gini mau romantis susah. Nah iya, mau romantisan terus batuk, nggak jadi. Lanjut ya. Jadi one comes, one go out. Ini lanjut cerita saya tadi. Jadi 1 dipakai, 1 dicuci, 1 di lemari. Nanti besoknya yang dipakai dicuci, yang di lemari dipakai, yang dicuci taruh lemari. Sebenarnya 3 cukup, tapi kan kita punyanya 30 baju.
Itu yang sering jadi masalah. Terus narrow down itu batasi, persempit sekecil mungkin. Jadi kalau 2 cukup ya 2 saja, 1 cukup ya 1 saja. Kemudian everyday maintenance. Everyday maintenance itu ya jangan males ngopeni. Punya motor, punya mobil, punya tadi peliharaan dan lain sebagainya, sering nambah masalah kalau kita males ngopeni. Oke, jadi ini prinsipnya. Namanya streamline. Lanjut. Setelah lelah membaca sholawatan atau suluk, mereka terlibat dalam percakapan tentang hukum dan biasanya Eyang Mus menjadi sumber rujukan. Malam ini ada sebuah pertanyaan yang khas yang selalu menggantung. Karena setiap kali diajukan, Eyang Mus lebih suka menghindar daripada menjawabnya. Pertanyaan itu sudah diajukan Mukri pada puasa tahun kemarin. Apakah seorang penderes seperti Mukri tetap wajib berpuasa sementara ia harus naik turun 40 pohon kelapa pagi dan sore hari? Yang Mus, malam ini saya minta jawaban yang jelas. Saya tidak tahan lebih lama dalam kebingungan. Tidak puasa takut salah, tetapi bila berpuasa, kaki saya sering gemetar ketika naik turun pohon kelapa, apalagi bila hari hujan. Betul Eyang Mus, sela Sankardi. Sudah sekian tahun Eyang Mus tak mau menjawab pertanyaan ini. Sekarang Eyang Mus kami minta menjawabnya. Suasana mendadak jadi sepi. Terdengar dengan jelas suara anak-anak yang berebutan kunang-kunang di halaman. Eyang Mus menunduk sehingga kelihatan jelas ikat wulung yang membalut kepalanya. Terbatuk lirih lalu mengangkat muka. Senyumnya yang tulus menghias wajahnya yang tua. Kalian tak pernah bosan mengajukan pertanyaan ini. Begini anak-anak, dawuh berpuasa hanya untuk mereka yang percaya, dan dasarnya adalah ketulusan dan kejujuran. Intinya adalah pelajaran tentang pengendalian dorongan rasa. Mukri, bila kamu kuat melaksanakan puasa meski pekerjaanmu berat, dawuh itu sebaiknya kamu laksanakan. Bila tak kuat, disinilah pentingnya kejujuran itu. Sebab kamu sendirilah yang paling tahu kuat tidaknya kamu berpuasa. Sementara pekerjaanmu memang menguras banyak tenaga. Apabila kamu benar-benar tidak kuat, ya jangan kamu paksakan. Nanti malah mengundang bahaya. Dalam hal seperti ini, kukira kamu bisa mengganti puasamu dengan cara berderma atau menebusnya dengan berpuasa pada bulan lain. Gampang. Mukri dan Sankardi saling pandang. Keduanya tampak gembira karena mereka merasa sudah terlepas dari kebimbangan yang lama menindih hati mereka. Jelasnya Yang, bila saya tak kuat berpuasa karena pekerjaan yang sangat berat, saya boleh berbuka. Yang Mus mengangguk dan tertawa. Asal kamu tulus dan jujur. Yang Mus, nanti dulu, aku belum selesai bicara. Meski kalian bisa memperoleh kemudahan, jangan lupa bahwa dalam bulan puasa seperti sekarang ini, kalian tetap diminta berlatih mengendalikan nafsu, perasaan, dan keinginan, karena itulah inti ajaran puasa. Baik Eyang, tetapi itu loh, jawaban Eyang Mus ternyata sederhana. Lalu mengapa Eyang Mus menundanya sampai bertahun-tahun? Eyang Mus terkekeh, mulutnya yang sudah ompong terbuka. Mau tahu jawabanku? Begini anak-anak.
Aku memang membatasi diri berbicara soal puasa, sebab aku tahu kalian bekerja sangat berat dan berbahaya. Sementara pekerjaanku hanya memelihara sebuah kolam ikan, itu pun tidak seberapa luas. Itulah, maka aku tak berani mengatakan puasamu harus sama seperti puasaku. Dan itulah, maka sampai sekian lama Eyang Mus tak berani berterus terang kepada kami, Seloroh Mukri. Mereka tertawa, Eyang Mus juga tertawa. Bulan tua sudah meninggi ketika orang-orang turun meninggalkan surau Eyang Mus. Terdengar kentongan menandakan pukul 11, hampir tengah malam. Anak-anak sudah lama masuk dan tidur dalam pelukan udara kemarau yang dingin, sunyi. Hanya suara tokek dari lubang pada pohon sengon dan suara gangsir kepak sayap kelelawar. Suara terumpah kayu Eyang Mus mengiringi langkahnya pulang. Desah pintu bambu yang digeser. Eyang Mus masuk. Di luar bulan yang tinggal sebelah mulai merambat menurun ke langit sebelah barat. Namun semuanya bisu dan hampir tak ada gerakan. Karangsuga sudah nyenyak karena dinginnya malam kemarau. Hanya ada cericit suara tikus busuk di pinggir kolam. Ada kucing melintasi halaman tanpa suara. Hanya bola mata memantulkan pasang cahaya kebiruan. Di langit yang tanpa noda sering membersit lintasan cahaya bintang berpindah. Dan samar-samar 2 ekor keluang terbang membentuk sepasang bayangan yang bergerak beriringan dalam keheningan. Makin dekat orang Karangsuga makin banyak senyum karena harga gula kelapa terus naik. Ya, makin dekat Lebaran. Pada puncaknya nanti mungkin harga sekilo gula bisa sepadan dengan 1,5 atau bahkan 2 kilo beras. Apabila keadaan ini tercapai meskipun tidak 5 tahun sekali dan mungkin hanya berlangsung beberapa hari, orang Karangsuga merasa beruntung justru karena mereka adalah penyadap nira. Setelah tersedia beberapa kilo beras dan sedikit uang untuk menyambut Lebaran, mereka merasa bahwa hidup adalah kenikmatan yang pantas disyukuri. Dalam merasa beruntung seperti ini, mereka pergi menyadap, menembus kabut pagi yang dingin dengan hati yang ringan. Mereka berbagi kegembiraan bila saling berpapasan di jalan dan tertawa atau bersenandung. Bahkan ketika mereka sedang berada di ketinggian pohon kelapa, memang mereka sangat sadar bahwa harga gula yang pantas tidak pernah berlangsung lama. Namun kesadaran itu pula yang mengharuskan para penderes Karangsoga menikmati hari-hari yang langka dan sangat berharga itu. Tertawalah selagi ada peluang, meski hanya sejenak. Sudah menjadi kebiasaan di Karangsoga sejak lama. Hari-hari mereka bermula dengan suara beduk subuh dari surau Eyang Mus, lalu suara panggilan yang berbaur kokok ayam jantan dan kicau burung-burung, dan bunyi terompah kayu beberapa lelaki tua yang setia memenuhi panggilan itu. Kecipak air di kolam yang ada di samping surau, dengung ribuan lebah madu yang merubung pepohonan yang sedang berbunga, dan teriakan angsa di halaman rumah Pak Tir. Kelentang-kelentung suara pongkor mulai terdengar dan di timur langit mulai terang. Beberapa pohon kelapa mulai bergoyang, pertanda sudah ada lelaki Karangsoga menembus kabut kemarau yang dingin dan mulai bekerja menyadap nira. Sinar matahari belum menjamah pucuk-pucuk pohon kelapa ketika sebuah sedan keluar dari jalan raya, membelok ke kanan menelusuri jalan kampung yang menanjak dan terus menanjak menuju Karangsoga. Para penderes yang melihat kedatangan mobil itu yakin hari ini Pak Tir punya tamu toge yang sering datang bersama keluarga. Hubungan dagang yang sudah berlangsung puluhan tahun membuat Pak Tir kelihatan sangat akrab dengan keluarga togenya. Mereka sudah kelihatan seperti bersaudara. Sedan itu terus merayap di atas jalan sempit yang naik turun dan berbatu. Ayam-ayam berlarian menghindar. Seekor anak kambing mengembik dan segera lari bergabung dengan induknya. Sepasang angsa menegakkan leher dan si jantan berteriak nyaring dan serak. Beberapa orang perempuan muncul di pintu dan bergumam, "Sepagi ini Pak Tir punya tamu. Hadiah apa lagi yang bakal diterima dari togenya?" Tetapi sedan itu tidak membelok ke halaman rumah Pak Tir, terus merayap dan baru berhenti di sebuah mulut lorong beberapa puluh meter ke selatan. Mesin mati. Tak lama kemudian keluar seorang lelaki 50, kurus dan berpeci. Dari pintu mobil sebelah kiri muncul seorang perempuan muda berkulit sangat bersih dengan rambut tergerai agak sebahu. Mereka mulai menarik perhatian orang-orang yang tinggal di sekitar sedan itu berhenti. 2 anak lelaki malah lari mendekat, kemudian seorang gadis kecil dengan adik di punggungnya. Seorang penyadap yang sedang mengiris manggar pun berhenti untuk lebih leluasa memandang ke bawah.
Siapa lelaki dan perempuan yang mengendarai sedan itu? Makin banyak anak-anak berdatangan mengelilingi mobil pendatang. Seorang anak laki-laki yang agak besar merasa pasti bahwa dia belum pernah mengenal lelaki kurus dan berpeci itu. Tetapi merasa pernah tahu si perempuan siapa. Dan bagi anak lelaki itu semuanya menjadi jelas setelah ia melihat Mbok Wiryaji keluar dari rumah. Lari sepanjang lorong sambil berseru, Lasi ya, kamu pulang. Gusti, anakku pulang. Ya Mbok, jawab Lasi dengan nada biasa. Wajahnya pun tidak menggambarkan kegembiraan yang meluap. Jabat tangan untuk emaknya juga ringan saja. Mbok Wiryaji tak bisa berkata-kata lagi. Dadanya sesak, terengah-engah, air matanya mulai meleleh. Emak Lasi itu benar-benar menangis. Ia begitu gembira dan ingin merangkul anaknya, tetapi mendadak ada rasa segan muncul dalam hati. Emak yang sudah sekian bulan memendam kangen itu berdiri kaku, merasa tak diberi peluang untuk menumpahkan kerinduannya. Mbok Wiryaji merasa Lasi telah berubah, pakaiannya, tata rambutnya, selopnya, bahkan gerak-geriknya. Pandangan matanya, segalanya aneh di mata Mbok Wiryaji. Lasi sudah lain, sangat lain, dingin. Lasi kelihatan seperti seorang nyonya. Artinya istri toge Cina atau istri piai yang makmur dan cantik. Dan di atas segalanya, Lasi seperti tidak kangen kepada emaknya. Meski sudah lama tak bertemu, dingin. Lalu apa pula artinya? Lasi datang dengan mobil bersama seorang lelaki asing. Mbok, ini Pak Min, sopir, ujar Lasi memperkenalkan lelaki kurus itu.